hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Baik, selanjutnya Ibu akan mengambil absen Ananda sekalian. Miska, Stefani, Bella, Alvaro. Alvaro sakit ya. Semoga Alvaro segera sembuh dan dapat bergabung di kelas bersama kita kembali. Angga, Adit, Syifa. Syifa izin, ada keluarganya yang menikah. Baik, selanjutnya Haris, Clara, Fatih. Apa alasan Fatih ini, Alfa? Besok ketika Fatih sudah masuk ke sekolah, sampaikan kepada Fatih untuk dapat menemui ibu. Selanjutnya Fadel, Nadia, Nabila. Baik Ananda, absen Ananda semua sudah Ibu ambil. Selanjutnya Ibu melihat Ananda semua dalam keadaan sehat dan siap untuk melakukan pembelajaran pada hari ini. Baik Ananda, materi pembelajaran kita hari ini yaitu persamaan dasar akuntansi. Pertama-tama Ibu ingin bertanya, apa yang Ananda ketahui tentang akuntansi? Ya, Angga silahkan. Bagus. Ada lagi yang ingin menambahkan? Ya, Bella silahkan. Baik, ada lagi? Jika tidak, Ibu akan menambahkan jawaban dari teman-temannya. Jawaban dari teman-temannya sudah bagus, tapi Ibu menambahkan sedikit lagi dari jawaban teman-temannya sekalian. Nah, akuntansi itu merupakan suatu proses yang diawali dengan pencatatan, penyajian, pengelompokan, pengolahan, serta pencatatan transaksi yang berhubungan dengan keuangan. Yang dimana informasi ini sangat berguna bagi orang-orang yang ahli di bidangnya untuk menjadi suatu bahan untuk mengambil keputusan. Ananda, perlu Ananda ketahui bahwa materi yang kita pelajari hari ini juga memberikan manfaat terhadap kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti membantu kita dalam mengelola keuangan, seperti membantu kita dalam melakukan perencanaan keuangan dan pengambilan keputusan terhadap penggunaan keuangan kita. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengidentifikasi konsep persamaan dasar akuntansi dan mengklarifikasi tentang konsep persamaan dasar akuntansi. Nah, sebelum masuk kepada inti pembelajaran, Ibu ingin memberikan 3 kelompok, memberikan Ananda sekalian ke dalam 3 kelompok. Anggota kelas kita itu berjumlah 13 orang, tetapi yang hadir itu 10 orang. Maka ada 2 kelompok yang beranggotakan masing-masing kelompoknya itu 3 orang, ada 1 kelompok yang beranggotakan 4 orang. Nah, kelompok pertama itu ada Miska, Stefani, Bella. Itu kelompok 1. Kelompok 2-nya ada Angga,
Clara, dan Haris. Nah, kelompok yang ketiga itu ada Adit, Fadel, Nadia, dan Nabila. Baik Ananda, Ibu akan menampilkan video materi pembelajaran kita. Ibu harapkan Ananda sekalian memperhatikan videonya dengan seksama ya. Seperti yang kamu ketahui, dalam kegiatan akuntansi, setiap transaksi yang bersifat keuangan harus dicatat dan dilaporkan. Tapi, bagaimana cara mencatatnya ya? Nah, di dalam akuntansi, ada sebuah konsep persamaan dasar akuntansi yang harus diikuti dalam setiap pencatatannya loh. Eits, sebelumnya, kamu tahu tidak apa itu persamaan dasar akuntansi? Persamaan dasar akuntansi merupakan sebuah rumus dasar yang selalu digunakan pada perhitungan akuntansi, di mana konsep umum ini dijadikan alat untuk menyelesaikan masalah akuntansi. Dalam persamaan dasar akuntansi, terlebih dahulu, kamu harus mengetahui macam-macam unsur persamaan dasar akuntansi ya. Untuk lebih mudahnya, aku akan mengajakmu untuk melihat kegiatanku sebagai seorang pengusaha. Aku seorang pengusaha yang baru saja mendirikan perusahaan di bidang jasa pengiriman barang dengan nama Wushkilat. Aku mendirikan perusahaanku ini dengan uang kas senilai 300 juta rupiah yang berasal dari uang pribadiku. Kemudian, aku mempunyai kendaraan senilai 150 juta rupiah yang dibeli menggunakan uangku senilai 50 juta rupiah. Dan sisanya utang ke dealer sebesar 100 juta rupiah. Lalu, aku juga mempunyai seperangkat komputer senilai 50 juta rupiah yang didapat dari utang di toko Supercom. Nah, kas, perlengkapan, dan peralatan dari perusahaanku tadi itu termasuk contoh dari harta atau aset, yang berarti harta merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan. Contoh lain dari harta itu ada piutang usaha, tanah, bangunan, dan lain sebagainya. Sedangkan sumber dana perusahaanku tadi yang berasal dariku atau yang disebut dana pemilik perusahaan itulah yang dinamakan modal atau ekuitas. Lebih lengkapnya, modal merupakan hak pemilik atas harta perusahaan yang sudah dikurangi dengan kewajiban. Sedangkan kewajiban yang harus dikeluarkan perusahaanku kepada pihak lain karena melakukan pinjaman itu dinamakan utang. Itulah beberapa unsur persamaan dasar akuntansi. Dari situ, kamu bisa mengelompokkan bahwa harta atau aset itu termasuk ke dalam aktiva, sedangkan utang dan modal termasuk ke dalam pasiva. Aku kasih tahu nih, untuk mengukur performa perusahaan, biasanya aku menggunakan rumus seperti ini. Harta atau aset sama dengan utang ditambah modal atau ekuitas. Yang artinya, aset memiliki posisi yang sejajar dengan jumlah utang dan modal atau ekuitas. Hari ini, aku akan mengelompokkan berbagai transaksi yang terjadi pada perusahaanku selama bulan Februari tahun 2022. Yuk, bantu aku untuk mengelompokkannya. Sebelumnya, kita harus membuat tabel seperti ini dulu ya. Oke, sekarang kita bisa mulai mengelompokkannya. Pada tanggal 1 Februari tahun 2022, aku sebagai pemilik perusahaan menyetorkan uang kas sebesar Rp4.800.000 sebagai modal awal. Karena kas merupakan harta, maka ditulis pada kolom aktiva. Dan juga uang kas ini digunakan untuk modal, maka kita tulis juga pada kolom pasiva yang bagian modal ya. Kemudian pada tanggal 5 Februari tahun 2022, dibeli peralatan kantor seharga Rp1.250.000, dibayar dengan kas sebesar Rp750.000, dan sisanya dibayar pada bulan Maret. Dari transaksi ini, kita tulis pada kolom aktiva bagian peralatan sebesar Rp1.250.000, dan di bagian kas ditulis minus Rp750.000. Sehingga di bagian kas menjadi Rp4.050.000. Dan sisa uang yang akan dibayar bulan Maret kita tulis pada kolom pasiva bagian utang sebesar Rp500.000. Lalu pada tanggal 17
Februari tahun 2022 dibayar hutang kepada kreditur sebesar Rp250.000. Maka kita tulis pada kolom aktiva bagian kas sebesar Rp250.000. Dan pada kolom pasiva di bagian utang kita tulis minus Rp250.000. Sehingga kas menjadi Rp3.800.000. Pada tanggal 22 Februari tahun 2022 dibayar beban sewa kantor untuk bulan Februari sebesar Rp400.000. Karena digunakan untuk membayar beban sewa, maka ditulis pada kolom pasiva bagian modal sebesar minus Rp400.000. Sehingga tinggal Rp4.400.000. Dan kita masukkan pada bagian kas sebesar minus Rp400.000. Sehingga sisa uang kas sebesar Rp3.400.000. Untuk peralatan dan utang masih sama nilainya dengan kolom sebelumnya. Dan pada tanggal 26 Februari tahun 2022 diterima pendapatan jasa angkut sebesar Rp1.500.000. Karena menerima pendapatan, maka kita tulis pada kolom pasiva bagian modal sehingga modalnya menjadi Rp5.900.000. Dan kita tulis di bagian kas sebesar Rp1.500.000. Sehingga uang kas menjadi Rp4.900.000. Setelah semua transaksi dikelompokkan, maka langkah selanjutnya kita mencocokkan total dari kolom aktiva dan juga pasiva, di mana total antara aktiva dan juga pasiva harus sama. Oke, langsung saja kita jumlahkan kolom aktiva yaitu kas dan juga peralatan sehingga didapatkan hasilnya sebesar Rp6.150.000. Sedangkan total pada kolom pasiva yaitu utang dan juga modal sebesar Rp6.150.000. Karena total antara aktiva dan juga pasiva sama, maka persamaan dasar akuntansi tersebut sudah benar. Nah, sekarang kamu sudah mengetahui persamaan dasar akuntansi kan? Selamat belajar, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembelajaran asyik lainnya. Baik Ananda, tadi kita sudah mendengarkan dan menyimak video pembelajaran yang Ibu berikan, yaitu tentang materi persamaan dasar akuntansi. Nah, sekarang Ibu minta masing-masing kelompok mengajukan satu pertanyaan. Dan jawaban dari pertanyaan tersebut akan kita diskusikan bersama-sama. Nah, sekarang Ibu beri waktu setiap kelompok mendiskusikan pertanyaan yang akan diajukan. Silakan berdiskusi. Baik, apakah masing-masing kelompok telah memiliki pertanyaan? Baik, jika sudah, setiap kelompok membacakan pertanyaan tersebut. Ibu akan menuliskan pertanyaannya di papan tulis. Dimulai dari kelompok 1. Kelompok 1, silahkan bacakan pertanyaan.
pada kelompok 3, pertanyaan kelompok 3 akan dijawab oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Sekarang Ibu berikan kepada setiap kelompok mendiskusikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, baik, apakah kelompok 2 dan kelompok 3 telah memiliki jawaban atas pertanyaan kelompok 1, yang dimana pertanyaan tersebut, mengapa persamaan dasar akuntansi penting dalam akuntansi? Kelompok 1 silakan mengutarakan jawabannya, pendapatnya. Baik, selanjutnya kelompok 2 silakan pendapatnya. Baik. Nah, jawaban dari kelompok 2 dan kelompok 3 sudah mulai menentukan jawaban dari pertanyaan nomor 1 ini. Tapi di sini Ibu ingin menjelaskan lebih, menambah pemahaman lebih dari jawaban yang diberikan oleh kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, persamaan dasar akuntansi itu kan aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, atau yang disebut juga dengan aset sama dengan hutang ditambah modal. Nah, persamaan dasar akuntansi ini penting karena persamaan dasar akuntansi ini menyajikan kerangka kerja untuk menyusun laporan keuangan yang akurat dan konsisten. Nah, ini membantu dalam memastikan bahwa aset perusahaan sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemiliknya, yang merupakan prinsip dasar dalam mengukur kesehatan keuangan suatu entitas atau perusahaan. Nah, dengan mengikuti persamaan dasar ini, perusahaan dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan memudahkan analisis keuangan oleh pihak internal dan eksternal perusahaan. Nah, itu jawaban pertanyaan dari kelompok 1. Selanjutnya, kita akan membahas jawaban dari kelompok 2, yang dimana pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan aktiva dan pasiva. Nah, kelompok 1 dan kelompok 3 sudah menyiapkan jawabannya. Nah, baik, kelompok 1 silakan jawab. Baik, itu jawaban dari kelompok 1. Selanjutnya kelompok 3, silahkan. Baik. Nah, itu tadi jawaban dari kelompok 1 dan kelompok 3. Nah, Ibu ingin menambahkan sedikit jawaban dari kelompok 1 dan kelompok 3. Nah, yang dimaksud dengan aktiva itu adalah aktiva itu merupakan sumber daya ekonomi. Nah, aktiva ini berupa properti, uang tunai, investasi, atau aset-aset yang lainnya. Nah, aktiva ini juga dia terbagi menjadi 2, ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Nah, pada persamaan dasar akuntansi, pada bagian aktiva ini, pada pengelompokan aktiva ini ada yang namanya itu kas, perlengkapan, dan juga peralatan. Nah, selanjutnya itu pasiva. Pasiva itu merupakan sumber pendanaan atau kewajiban suatu perusahaan. Nah, pasiva ini tuh berupa seperti hutang,
pembayaran gaji, atau kewajiban-kewajiban yang lainnya. Nah, pada persamaan dasar akuntansi, pada pengelompokan pasifa itu terdapat liabilitas atau bisa disebut juga dengan kewajiban atau hutang, dan satu lagi ada ekuitas atau yang disebut juga dengan modal. Nah, baik, itu jawaban dari pertanyaan kelompok 2. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan kelompok 3. Pertanyaannya itu, apa saja yang termasuk ke dalam peralatan dan perlengkapan? Nah, pertanyaan ini akan dijawab oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 silahkan. Baik, itu jawaban dari kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Baik, nah itu jawaban dari kelompok 1 dan kelompok 2 atas pertanyaan kelompok 3. Nah, di sini Ibu ingin sedikit menambahkan juga jawaban dari kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, peralatan itu merupakan suatu barang yang masa pakainya itu lebih dari 1 tahun. Nah, contoh dari peralatan itu seperti mobil, komputer, mesin, sepeda motor, dan lain-lain. Nah, kalau perlengkapan itu suatu barang yang masa pakainya itu kurang dari 1 tahun atau 1 tahun. Contoh dari perlengkapan itu seperti perlengkapan tulis dan juga perlengkapan pembersihan mesin. Nah, itu kira-kira contoh dari peralatan dan perlengkapan. Baik Ananda, semua pertanyaan yang kelompok ajukan sudah kita diskusikan dan sudah terjawab semuanya. Nah, maka telah sampai materi kita pada hari ini. Nah, dari materi yang sudah kita pelajari dan sudah kita diskusikan bersama-sama, maka kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini yaitu persamaan dasar akuntansi ini adalah sebuah rumus dasar yang selalu digunakan pada perhitungan akuntansi, yang dimana konsep persamaan dasar akuntansi ini dijadikan sebagai alat penyelesaian permasalahan akuntansi. Nah, akuntansi ini juga memberikan manfaat bagi kehidupan kita sehari-hari, seperti membantu kita dalam mengelola keuangan pribadi kita. Nah, rumus dari persamaan dasar akuntansi ini itu tadi seperti yang sudah dijelaskan di video, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah modal. Nah, baiklah Ananda, mungkin sekian pembahasan materi kita pada hari ini, yaitu materi persamaan dasar akuntansi. Untuk materi selanjutnya bisa Ananda pelajari di rumah sebelum kita memasuki pembelajaran selanjutnya. Baik Ananda, terima kasih atas partisipasi Ananda dalam pembelajaran hari ini. Terima kasih Ananda telah semangat, telah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Ibu mengucapkan terima kasih banyak kepada Ananda semua. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.